kembali PPT-nya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapan makasih banyak ya buat kalian semua yang udah hadir. Semoga selesainya acara ini kita semua dapat mengamalkan ilmunya bersama-sama ya teman-teman. Nah, oke, boleh di next teh. Boleh di next PPT-nya. Oke. Nah, teman-teman, ini merupakan kampanye anti korupsi yang diselenggarakan oleh kelompok 3 di mata kuliah PBAK, di mana mata kuliah PBAK ini yang mengharuskan kita untuk membuat suatu kampanye atau suatu gebrakan yang di mana kita itu diharuskan untuk memperkenalkan apa itu korupsi kepada teman-teman semua, supaya nantinya teman-teman semua ini tahu dan dapat menghindari apa itu kasus-kasus yang ada di korupsi. Nah, apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Pertama, ada pengertian dari korupsi, kemudian penyebab dari korupsi, ciri-ciri korupsi, dampak korupsi, contoh kasus korupsi, serta yang terakhir ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Boleh di next teh. Oke, kita sekarang masuk di pengertian korupsi. Mungkin ya sebagian dari teman-teman ada yang tahu nih, sebagian kecilnya gitu, sebagian besarnya daripada apa sih sebenarnya itu korupsi. Namun kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu korupsi. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh Teh Alisa Kotrunada, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama itu pengertian korupsi. Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang artinya sesuatu yang rusak, busuk, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sehingga korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin sekian Teh, saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih banyak nih Teh Alisa Kotrunada yang udah ngasih tahu nih ke kita semua apa sih sebenarnya korupsi ini. Nah, secara garis besar ya teman-teman, kalau korupsi itu berarti merampas hak orang lain. Nah, kita perlu tahu nih setelah ada pengertian dari korupsi, kita juga harus tahu kira-kira apa sih penyebab daripada korupsi, apa aja yang orang-orang itu bisa lakuin kalau misalkan korupsi itu apa aja sih penyebabnya. Bisa sekarang akan dibahas oleh Teh Cikal, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Belia yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai penyebab korupsi. Bisa di next Teh. Nah, teman-teman, di sini itu terdapat beberapa faktor yang merupakan penyebab dari korupsi. Nah, yang pertama itu yaitu faktor internal. Nah, faktor internal itu dibagi menjadi dua, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Nah, untuk aspek individu ini yang pertama yaitu ada sikap atau sifat tamak. Nah, sikap tamak ini merupakan sikap seseorang yang merasa dirinya itu tidak selalu puas ataupun ingin lebih. Nah, lalu yang kedua ada lemah moral. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu. Lalu yang ketiga yaitu ada gaya hidup konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu aspek sosial. Terjadi karena dorongan perilaku keluarga atau orang terdekat. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi
rights pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu selanjutnya yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini ada 4, yaitu aspek sikap, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Nah, yang pertama, aspek sikap masyarakat dalam memicu terjadinya korupsi, yaitu yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Lalu masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Lalu masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Lalu untuk aspek ekonominya, dalam rentang kehidupan, ada kemungkinan seseorang mengatasi situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu aspek politik. Menurut Raharjo tahun 1983 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Lalu yang ketiga yang keempat yaitu aspek organisasi. Nah, aspek organisasi ini ada 3, yaitu kurangnya sikap keteladanan dari pemimpin, lalu lemahnya kultur organisasi, dan lemahnya sistem akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen serta pengawasan. Untuk selanjutnya yaitu faktor menurut Jack Bologne. Nah, menurut Jack Bologne, faktor penyebab korupsi yaitu ada 4. Yang pertama, greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan expose atau pengungkapan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Belia. Oke, makasih Teh Cikaldaradini udah menjelaskan penyebab korupsi nih. Teman-teman, setelah kita dengarkan penjelasan dari Teh Cikaldaradini, udah agak tahu dong ya faktor penyebab korupsi yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Ada faktor internal, eksternal, dan juga ada faktor menurut Jack Bologne. Nah, selanjutnya boleh di next Teh. Oke, selanjutnya mengenai ciri korupsi. Setelah kita tahu pengertian korupsi, kemudian penyebab, kita bakalan tahu nih ciri-ciri dari korupsi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Teh Dinda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi, yaitu tentang ciri-ciri korupsi. Boleh di next, Teh? Ciri-ciri korupsi yang pertama, melibatkan lebih dari 1 orang. Setiap perbuatan korupsi tidak mungkin dilakukan sendiri, pasti melibatkan lebih dari 1 orang. Bahkan pada perkembangannya, acap kali dilakukan secara bersama-sama untuk menyulitkan pengusutan. Yang kedua, serba kerahasiaan. Meski dilakukan bersama-sama, korupsi dilakukan dalam koridor kerahasiaan yang sangat ketat. Masing-masing pihak yang terlibat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, melibatkan elemen perizinan dan keuntungan timbal balik. Yang dimaksud elemen perizinan adalah bidang strategis yang dikuasai oleh negara menyangkut pengembangan usaha tertentu, misalnya izin mendirikan bangunan, izin perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, selalu berusaha menyembunyikan perbuatan atau maksud tertentu di balik kebenaran. Kemudian, koruptor menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan memiliki pengaruh. Senantiasa berusaha mempengaruhi, mengambil kebijakan agar berpihak padanya. Tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan oleh badan hukum publik dan masyarakat umum. Badan hukum yang dimaksud suatu lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik atau penyedia barang dan jasa kepentingan. Selanjutnya, ada setiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Ketika seseorang berjuang meraih kedudukan tertentu, dia pasti berjanji akan melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan semua pihak.
Tapi setelah mendapat kepercayaan, kedudukan tidak pernah melakukan apa yang telah dijanjikan. Kemudian yang terakhir, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari koruptor sendiri. Sikap dermawan dari koruptor yang acap ditampilkan di hadapan publik adalah bentuk fungsi ganda yang kontradiktif. Di satu pihak, sang koruptor menunjukkan perilaku menyembunyikan tujuan untuk menyeret semua pihak untuk ikut bertanggung jawab. Di pihak lain, dia menggunakan perilaku tadi untuk meningkatkan posisi tawarannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Dinda yang telah menjelaskan dari ciri-ciri korupsi. Selanjutnya boleh di next Teh PPT-nya. Setelah kita tahu ciri-ciri dari korupsi, ternyata sangat kompleks banget ya teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin dengan mata telanjang bisa kita lihat juga ciri-ciri dari korupsi ini. Nah, selanjutnya ada dampak korupsi. Nah, dampak korupsi ini bermacam ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita yang bernama Teh Disya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Belia selaku moderator yang telah menyampaikan materi mengenai dampak korupsi. Nah, dampak korupsi dibagi ke dalam beberapa bidang. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan dari 3 bidang saja. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Ini dampak menuntut negara dari pajak. Yang ketiga, meningkatkan kemiskinan. Yang keempat, ketimpangan pendapat. Dan yang kelima, dampaknya meningkatkan kemiskinan. Lalu dalam pemerintah, etika sosial yang mati. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Yang ketiga, hilangnya fungsi pemerintahan. Lalu dalam bidang hukum, yang pertama ada peraturan perundang-undangan tidak efektif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih banyak Teh Disya atas penjelasan mengenai dampak korupsi. Nah, teman-teman bisa sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya, dampak korupsi ini berbagai macam dampaknya untuk kehidupan kita, khususnya ada di Indonesia ini. Nah, ada bidang ekonomi, itu kemerosotan ekonomi kita, kemudian bidang pemerintah itu jadi kacau balau, selanjutnya ada bidang hukum itu jadi semuanya peraturan undang-undang itu tidak efektif. Nah, selanjutnya, selain dari dampak ciri dan lainnya, kita akan membahas, boleh di next Teh? Oke, masih dampak korupsi ternyata teman-teman ada di bidang politik, pertahanan, keamanan, serta bidang lingkungan. Bagaimana selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Firda. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang dampak korupsi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak korupsi terhadap bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, dan bidang lingkungan. Yaitu yang pertama ada bidang politik. Dampak korupsinya itu yang pertama, publik tidak lagi percaya demokrasi, lalu yang kedua menguatnya plutokrasi dan kedaulatan rakyat yang hancur. Lalu dampak korupsi dalam bidang pertahanan keamanan yaitu kerawanan pertahanan dan keamanan negara, garis batas negara yang lemah, dan kedaulatan rakyat yang menjadi hancur. Lalu yang terakhir dalam bidang lingkungan yaitu yang pertama adalah kualitas lingkungan yang sangat rendah dan kualitas hidup yang semakin menurun. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Teh Firda atas penjelasannya. Nah, teman-teman bisa diketahui ya, dampak dari korupsi ini sangatlah banyak sekali. Nah, sekarang kita akan mengetahui nih, apa saja sih contoh kasus korupsi di Indonesia ini? Nah, akan dijelaskan atau diceritakan oleh Teh Putri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Belia yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Pada kesempatan kali ini,
saya akan membahas terkait contoh kasus korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia yang telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa ini juga menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di tanah air. BLBI adalah program pinjaman dari Bank Indonesia kepada sejumlah bank yang mengalami masalah pembayaran kewajiban saat menghadapi krisis moneter 1998. Bank yang telah mengembalikan bantuan mendapatkan surat keterangan lunas. Namun, belakangan diketahui surat keterangan lunas itu diberikan sebelum bank tertentu melunasi bantuan. Menurut keterangan KPK, kerugian negara akibat kasus mega korupsi ini mencapai 3,7 triliun. Penyelesaian kasus besar yang ditargetkan mampu 2018 ini pun kembali molor hingga 2019. Untuk kasus yang kedua yaitu kasus Hambalang. Kasus Hambalang ini terjadi pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mana cukup menarik perhatian masyarakat sebab banyak nama high profile yang terlibat di dalamnya. Ketua BPK Heri Ajiz saat menghadiri rapat terbatas di kantor Presiden pada 30 Maret 2016 mengungkapkan kerugian negara atas kasus proyek senilai 1,2 triliun ini mencapai ratusan miliar. Hasil audit investigasi BPK tahun 2012 ada kerugian negara sekitar 243 miliar dan audit investigasi BPK 2013 merugikan negara 463 miliar. Untuk contoh kasus yang ketiga yaitu dugaan korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Pada awal Februari 2019, KPK menetapkan Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi sebagai tersangka terkait penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Metaya Abadi, PT Bil Indonesia, dan PT Aris Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan dalam kurun 2010 hingga 2012. Izin pertambangan yang diberikan diduga tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi. Akibat perbuatan Supian, kerugian negara ditaksir mencapai 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat. Saat ini proses penyidikan atas kasus ini masih terus dilangsungkan oleh KPK. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Teh Belia. Terima kasih. Terima kasih banyak Teh Putri Anissa Zahra yang udah menjelasin beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dibalik dengan kasus korupsi yang dijelaskan oleh Teh Putri tadi, banyak sekali ya teman-teman kasus korupsi yang terjadi. Terbaru itu ada bansos juga yang pernah menggemparkan satu Indonesia di mana pelakunya itu dikecam hukuman mati. Mungkin sekarang setelah kita mengetahui contoh dari kasus korupsi ini, kita sebagai mahasiswa khususnya sebagai pelajar, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat apabila nanti kita sudah terjun langsung ke masyarakat, pun kalaupun kita masih menjadi mahasiswa dalam kasus pemberantasan korupsi. Nah, peran serta dari masyarakat ini akan dijelaskan oleh Teh Regita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Belia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai peran serta masyarakat. Nah, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan, peran serta masyarakat, dan pemberian penghargaan dalam pencegahan, maksudnya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Next, Teh. Nah, mengapa sih harus melibatkan masyarakat? Peran serta masyarakat tersebut dimaksud untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Nah, Kusnadi Harja Sumantri pernah berkata, penegakan hukum adalah kewajiban seluruh masyarakat, dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak masyarakat, bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Kemudian, menurut Sajipto Harjo,
Penegakan hukum yaitu pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Belia. Baik, terima kasih kepada Teh Regita yang sudah menjelaskan singkat mengenai peran masyarakat yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi. Boleh di next Teh PPT-nya? Oke, ini teman-teman masih ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, namun ini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Akan dijelaskan lebih lanjut oleh Muhammad Akmal Lutfi. Kepada Kang Akmal, boleh untuk langsung Kang, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Belia. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Yang pertama ada pasal 1, yaitu berperan serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu pasal 9 dengan 11 melaporkan tindak pidana korupsi atau pengaduan masyarakat. Pasal 13 turut melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti korupsi. Pasal 22, 29, 30 mengikuti mengawasi proses dan mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Akmal atas penjelasan daripada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, yang terakhir akan dijelaskan langsung nih oleh Teh Sajuani. Kepada Teh Sajuani mengenai peran perguruan tinggi dan pemberantasan korupsi, saya persilahkan. Terima kasih kepada Teh Belia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi. Tridharma perguruan tinggi, yang pertama pendidikan, pembekalan orientasi mahasiswa atau pengenalan, mata kuliah atau insersi anti korupsi, pembekalan calon wisuda dan kampanye anti korupsi. Yang kedua, penelitian, skripsi atau riset atau kajian, pembentukan pusat kajian, dan perbaikan sistem atau tata kelola atau good governance. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat, yaitu KKN tematik anti korupsi dan pengawasan pemerintahan atau layanan publik. Yang selanjutnya pendidikan anti korupsi. Mahasiswa baru, yaitu kuliah umum atau saat orientasi, membangun kesadaran atau awareness, dan workbook orientasi anti korupsi. Yang selanjutnya mahasiswa perkuliahan, yaitu perkuliahan meningkatkan pemahaman mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, insersi, modul pembelajaran anti korupsi. Dan yang terakhir, mahasiswa jelang kelulusan, yaitu kuliah umum atau saat yudisium dies natalis wisuda. Memberikan motivasi atau tips anti korupsi kepada mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja dan buku saku anti korupsi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Teh Belia. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Sajuani yang sudah menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dan untuk teman-teman semua yang sudah menjelaskan. Oke, boleh di stop dulu Teh share screen-nya. Saya mau lihat dulu nih partisipannya. Oke, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan ya mengenai pertama dari pengertian korupsi, kemudian ciri-ciri korupsi, dampak korupsi, kasus korupsi, dan sampai pada bagaimana peran serta masyarakat untuk mencegah kasus korupsi ini. Sangat kompleks ternyata teman-teman, namun yang dapat kita sampaikan hanyalah garis besarnya saja untuk
untuk nantinya, untuk bisa memperdalam itu, kalian semua bisa buka cek website KPK, di sana juga ada menjelaskan bagaimana peran serta masyarakat atau bagaimana cara kita untuk melaporkan kasus tindak pidana korupsi yang ada di sekitar kita kepada KPK itu sendiri. Nah, untuk intermezzo nih teman-teman, boleh nih mau dong Teh Sajuani buat nampilin video, kira-kira kalian semua akan memperhatikan nggak ya? Dan nanti boleh untuk teman-teman lainnya diceritakan nih kira-kira persepsi kalian apa setelah menonton video berikut ini. Boleh Teh untuk di-share videonya? Mohon ditunggu sebentar, Teh. Oke, disimak baik-baik ya teman-teman. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Mah, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mah, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget deh. Udah gak jujur sama Mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Mah. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000, Mah. Bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Mah. Dika minta maaf sudah gak jujur ya, Mah. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Mah. Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Oke, nah gimana teman-teman?
bisa kalian simpulkan, yang maksudnya bisa kita bawa gitu. Gimana ya? Maksudnya bisa kita bawa nilai-nilai yang penting gitu buat diri kita sendiri, buat kehidupan kita sendiri. Nah, setelah tadi melihat dan mendengarkan, kita juga udah tahu nih kalau misalkan kebiasaan anak ini nih ternyata bersinggungan langsung dengan kehidupan kita, di mana kita juga mungkin ada yang sering kalau misalkan pergi pergi ke warung gitu, kembaliannya disakuin dan lain pasti ada sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang saya mau dengar nih persepsi dari kalian, apa sih yang kalian bisa ambil, nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Boleh satu orang mungkin, ada gak nih yang mau ngomong, apa sih yang kalian dapetin, nilai-nilai yang kalian dapetin dari video yang tadi? Boleh langsung on mic atau reaction dulu ya. Ditunggu ya teman-teman. Oke, ada yang udah reaction nih. Ada dari Teh Rias Rahmawati. Boleh Teh Rias Rahmawati open mic dulu? Oke, baik. Halo semuanya. Oke. Halo Teh Rias Rahmawati, selamat malam. Saya mau kenalan dulu nih sama Teh Rias Rahmawati. Boleh dikenalin dulu namanya, alamatnya, terus mungkin sekarang kuliah atau SMA di mana gitu. Boleh dulu Teh, biar semuanya tahu nih. Oke, baik. Terima kasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rias Rahmawati. Alamat saya di Singaparna, tahu kan? Ada orang Singaparna di sini? Pasti ada ya. Saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Salam kenal ya. Udah, Oke, salam kenal Teh Rias. Mungkin ada ya beberapa orang di sini, sebagian orang yang kenal sama Teh Rias. Boleh nih Teh Rias langsung aja dijawab apa yang Teh Rias dapetin nih, nilai-nilai yang Teh Rias dapetin dari video tersebut. Boleh langsung Teh? Ya, terima kasih ya. Dari video edukasi tadi kita juga bisa melihat ya bahwa kejujuran itu emang nomor 1 ya dalam kehidupan. Nah, dalam amanat atau penyampaian dari video itu sangat terkena ya buat kita. Setidaknya kita juga pernah melakukan hal itu ya, uniko lah bahasanya gitu. Nah, dalam video tadi kita bisa membawa persepsi bahwa harapan kita untuk Indonesia, terlebih buat generasi selanjutnya ya, seperti ya tadi, anak-anak pasti kan akan menggantikan kita masa depan, dan kita juga adalah generasi yang akan datang juga. Nah, harapan saya dalam video ini supaya kita sebagai terutamanya generasi muda untuk menerapkan bagaimana menerapkan perilaku jujur kepada anak-anak untuk senantiasa melakukan hal-hal yang emang bisa dikatakan untuk menunjang kita ke depannya, karena perilaku tersebut bisa membawa kita kemana arah kita melaju, seperti itu. Oleh karena itu bisa diterapkan ya untuk anak-anak semasa dini mungkin untuk mengambil arah yang baik dan memberikan pelajaran yang baik juga, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu kejujuran. Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, makasih banyak nih Teh Rias Rahmawati. Nah, ternyata persepsi dari Teh Rias Rahmawati di mana kita harus menerapkan jujur dari sedini mungkin nih teman-teman. Kita harus jadi anak yang memang punya integritas yang tinggi. Kita harus jadi jujur, harus bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, makasih Teh Rias atas jawabannya. Selanjutnya nih, sebelum menutup sesi kita kali ini, pertemuan kita pada malam ini, ada satu pertanyaan nih dari saya, khususnya untuk teman-teman semuanya. Teman-teman semua bisa untuk menjawab langsung ya, baik itu mau reaction dulu, ataupun langsung on mic, itu terserah ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nih
katanya oleh Teh Regita. Boleh dong Teh Regita mau nanya apa nih sama teman-teman? Baik Teh, terima kasih. Ya di sini saya akan bertanya ya kepada teman-teman semua. Apabila ada yang bisa menjawab, bisa di raise hand atau open mic langsung. Pertanyaannya yaitu, seberapa tahu sih kalian mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia? Ceritakan satu kasus korupsi yang terjadi dan kaitkan dengan dampak yang ditimbulkan serta apa yang harus kita lakukan dalam menghindari agar kasus tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua. Apabila ingin menjawab bisa open mic atau raise hand. Oke, kayaknya udah ada nih satu yang raise hand. Kira-kira yang lainnya ada lagi gak ya? Kayaknya nggak ada deh ya. Oke deh, buat Teh Rias dulu deh. Kenapa Teh Rias menggebu-gebu ya pada malam hari ini? Karena mungkin beliau tahu nih, atau mungkin beliau juga pengen nih buat kita semua itu sadar akan korupsi. Bukan begitu ya Teh Rias? Boleh. Oke, langsung saja Teh Rias. Kalau tanpa perlu babi bu yang lain-lain, boleh langsung dijawab. Mangga, silahkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, jadi saya lagi gak apa-apa ini. Gak apa-apa Teh, mangga. Ya, sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Teteh tadi, bahwa contoh dan apa strategi kita untuk memberantas korupsi. Nah, saya sedikit mengetahui, kalian pasti tahu mengenai contoh kasus terbesar korupsi di Indonesia, yaitu contoh kasus Asabri, di mana kasus ini berawal pada tanggal 28 Juni 2012 lalu, tepatnya udah berapa tahun yang lalu ya. Nah, di mana Adam Damiri ini selaku Direktur Asabri dan Komisaris pemimpin rapat direksi membahas investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham dan jenis saham. Nah, kasus ini kasus terbesar ya yang ada di Indonesia, mencapai 27,8 triliunan. Nah, nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibatnya adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum. Nah, dari itu dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Untuk apa ya, mungkin contohnya seperti itu ya, tetapi dampaknya pasti akan merugikan banyak terlebih negara ya, soalnya kan itu uang yang emang bersumber dari negara Indonesia, tepatnya di PT Asabri ini. Nah, untuk strateginya tidak ada cara lain ya, karena korupsi ini emang harus diberantas. Selain merusak sendi-sendi kehidupan juga, kehidupan bangsa dan bernegara juga, korupsi juga merusak sistem perekonomian, tepatnya di perekonomian Indonesia. Kita bisa melihat perekonomian Indonesia ketika korupsi datang, ya. Nah, imbasnya juga, apalagi kalau bukan membuat negeri kita yang kaya raya ini menjadi dan tidak akan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dengan terjadinya korupsi tersebut. Nah, menurut saya strategi untuk pemberantasan korupsi ini ada 3. Yang pertama adalah represif. Nah, melalui strategi ini seperti halnya KPK ya, menyeret koruptor ke meja hijau, nah membacakan tuntutan serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan, seperti ya yang pernah ada di tayangan-tayangan TV seperti itu ya contohnya. Nah, inilah tahap yang dilakukan, yaitu penanganan laporan, pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan. Nah, untuk yang kedua adalah perbaikan sistem. Dan yang ketiga ada seperti yang telah diselenggarakan oleh kakak-kakak ini, teteh-teteh ini, yaitu edukasi dan kampanye. Maka dari itu, saya sangat salut kepada kakak-kakak dari Poltekkes
Dengan adanya kampanye ini bisa menjadi strategi pemberantasan korupsi bagi kaum kita sebagai kaum milenial. Terima kasih. Wah, keren banget nih jawabannya teman-teman. Kita semua tahu ya kasus korupsi terbesar di Indonesia ini selain dari kasus korupsi yang sudah dijelaskan tadi nih oleh siapa Teh Putri Anissa Zahra ya. Terima kasih ya Teh Rias Rahmawati atas jawabannya dan sudah membuka pintu pengetahuan yang baru bagi kita semua. Oke, tadi udah nih dari Teh Rias. Kira-kira ada lagi gak ya yang mau bicara mengenai pengetahuan kasus korupsi apa sih yang kalian tahu dan keterkaitannya antara dengan materi yang kami sampaikan? Boleh nih, boleh siapa ya? Ayo dong teman-teman, boleh untuk ngomong langsung aja nih. Ada lagi gak ya yang mau ngomong ini tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia? Boleh langsung aja, jangan malu-malu loh. Kita semua kan udah saling kenal ya satu sama lain. Dari tadi udah ada perkenalan nih. Oke, mungkin saya panggil aja ya satu-satu. Ada Teh Dantinovi mungkin, atau Teh Rosma mungkin boleh. Teh Resi, Teh Sumaya boleh dong semuanya. Kang Yusep boleh nih. Ada gak nih yang mau nih? Ayo dong teman-teman, atau udah cukup? Izin Teh, dari akangnya mungkin Teh, perwakilan. Oke, akangnya mungkin ya, karena di sini yang saya lihat ada sama Yusuf. Karena anggota kelompok kita. Kasus Jiwasraya. Oh, boleh nih. Siapa? Teh Dantinovi ya? Boleh Teh Dantinovi buat bantu jawab. Dipersilakan ya Teh Dantinovi. Kasus yang ada di Indonesia yaitu kasus Jiwasraya. Nah, kasus Jiwasraya. Boleh diceritakan kira-kira itu kasusnya seperti apa dan pelakunya itu siapa ya Teh? Negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun atas kasus asuransi Jiwasraya. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 6 terdakwa kasus ini. Oh. Ada banyak mungkin untuk terakhir nih, kira-kira adakah yang mau menyimpulkan dan dari materi yang kami sampaikan pada malam hari ini, untuk yang ingin menyimpulkan materi yang sudah kami sampaikan tadi, boleh langsung on mic saja, ataupun bisa untuk di reaction terlebih dahulu. Teman-teman. Ya Allah. Enggak. Ya Allah, salah. Teman-teman, kira-kira ada gak nih yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah kami kelompok muda integrasi ini jelaskan? Boleh langsung on mic ya teman-teman.
yaitu saya Danti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan presentasi hari ini, yaitu menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah. Ciri korupsi yaitu melibatkan lebih dari satu orang, serba kerahasiaan, mengkhianatkan kepercayaan, dan tindakan korupsi mengundang penipuan. Dampak korupsi meliputi bidang ekonomi, bidang pemerintah, bidang hukum, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, dan bidang lingkungan. Penyebab korupsi meliputi faktor internal seperti aspek individu, aspek sosial. Ada juga faktor eksternal, yaitu aspek sikap, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek organisasi. Ada juga faktor menurut Jack Bolog, yaitu greed, opportunity, needs, dan expose. Oke, keren banget nih Teh Danti Novi. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Berarti Teh Danti Novi ini memperhatikannya dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak ya teman-teman. Nah, sebelum menutup acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan kembali apa yang kami sampaikan. Nah, kami menyampaikan kampanye anti korupsi. Kampanye anti korupsi ini dilakukan senantiasa untuk mengenalkan kepada masyarakat umum maupun mahasiswa maupun itu pelajar dan lain sebagainya untuk mengenal apa itu ditimbulkan. Nah, pesan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa kita semua sebagai generasi muda haruslah menjauhi korupsi karena memang korupsi ini sangatlah merugikan baik itu dalam segi aspek ekonomi, politik, kepemerintahan dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui, beberapa kasus korupsi yang ada di Indonesia ini dan melibatkan tokoh-tokoh penting yang ada di Indonesia itu sangatlah merasa miris. Kita sebagai generasi muda harus punya tekad yang kuat untuk bisa merubah semuanya, bisa merubah pandangan bangsa kalau misalkan kita semua itu bisa untuk menuju Indonesia yang anti korupsi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya atas perhatiannya, juga kepada rekan-rekan kelompok muda integrasi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa, dan juga saya tidak lupa lagi, saya tetap terus ucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu ya yang kalian berikan di sela-sela waktu sibuk kalian untuk masuk room kampanye pemberantasan anti korupsi daripada kami. Nah, untuk informasi tambahan kepada Teh Danti Novi dan Teh Rias boleh nanti menghubungi tim daripada Muda Integrasi, boleh itu ke saya, Teh Regita, Teh Dinda, Teh Alisa dan lain sebagainya, boleh langsung dihubungi saja ya teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya Belia Pramesti Pujiani pamit undur diri dan juga teman-teman yang lainnya kelompok muda integrasi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, sebelumnya mohon untuk tetap di room karena saya akan mendokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita pada malam hari ini. Saya minta untuk teman-teman semua untuk open kameranya biar kita sama-sama tahu nih, biar saya juga bisa mendokumentasikannya. Di sini ada 2 slide ya. Nanti saya berikan aba-aba untuk tim, boleh langsung didokumentasikan dengan aba-aba dari saya. Saya menunggu untuk teman-teman yang lainnya untuk open kamera. Boleh di open kamera dulu, Kang Teh semuanya. Izin mengingatkan Teh,
kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi absen penutupnya ya yang sudah di-share di grup kampanye anti korupsi. Terima kasih. Oh iya, itu pesannya jangan lupa ya teman, ini juga bisa membantu kami semua ini di sini daripada teman-teman. Nah, di sini kita mulai aja ya sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, siap-siaplah untuk tim, boleh untuk dipersiapkan untuk tim dokumentasinya. Aba-aba dari saya dimulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Boleh untuk di-open kamera dulu, Kang Teh, semuanya? Yap. Nah, makasih banyak nih buat semuanya yang udah open cam, udah ngeluangin waktunya. Makasih banyak deh dari kita semua. Kita tidak bisa berkata-kata apa lagi nih selain terima kasih banyak gitu, karena kalian semua udah membantu kita semua di sini. Oke, slide kedua, aba-aba dari saya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, cakep-cakep nih semuanya. Terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih banyak banget nih buat kalian semua yang udah hadir pokoknya. Dan juga terima kasih banyak ya buat tim semuanya. Jangan lupa buat yang tadi namanya disebutin, boleh langsung kontak saya atau kontak teman-teman saya. Oke, saya Belia Pramesti Pujani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian leave ya. Terima kasih semuanya.